Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Ade Suryanti, Awistia Pratama, Cindy Winona, Nia Marlisa, Muhammad Dedi Kurniadi, Vivin Setiawati, dan saya sendiri, Febriana Saputri, akan membahas tentang manajemen strategi. Manajemen strategi menurut Fer David yaitu seni dan ilmu pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi menurut Robinson 1997 ialah seperangkat strategi dan tindakan yang menyebabkan perumusan formulasi dan pelaksanaan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen strategi itu ialah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota organisasi demi terwujudnya sebuah tujuan organisasi. Tahapan manajemen strategi. Yang pertama, perumusan strategi. Pada tahap ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Yang kedua, menetapkan tujuan strategi. Maksud dari menetapkan tujuan di sini adalah untuk mengkonversi pernyataan visi dan misi menjadi target kinerja yang spesifik. Setiap unit dalam suatu organisasi memerlukan target yang konkret di mana kerja dan kontribusi mereka dapat diukur terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, mengeksekusi strategi. Visi serta strategi yang telah dibuat tidak akan berarti jika kita tidak mengerjakannya secara tuntas dan optimal. Tanpa adanya eksekusi, tujuan yang telah diterapkan pun tidak akan pernah tercapai. Yang keempat, mengembangkan visi strategi. Visi strategi merupakan aspirasi manajemen mengenai arah masa depan dan juga memberikan gambaran secara rinci mengenai kemana organisasi tersebut akan bergerak. Visi ini sendiri menerangkan tujuan perusahaan dalam waktu jangka panjang dan membentuk identitas organisasi tersebut. Yang kelima, evaluasi strategi. Tahap ini adalah tahap akhir dari manajemen strategi. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah: yang pertama, mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Selanjutnya, istilah penting manajemen strategis. Ada beberapa poin-poin penting yang harus kita ketahui. Untuk yang pertama, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara khusus kita lakukan bagi perusahaan untuk membandingkan dengan perusahaan rival kita. Sebagai contoh, perusahaan kita memiliki banyak kas pada neraca perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing yang besar. Beberapa perusahaan yang kaya akan kas akan menekan rival sejatinya. Poin yang kedua, ahli strategi atau penyusun strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab untuk kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi. Penyusun strategi ini biasanya memiliki banyak titel pekerjaan seperti Chief Executive Officer, Presiden, Pemilik, atau Chair of the Board. Para penyusun strategi membantu organisasi memperoleh, menganalisis, dan mengelola informasi. Mereka menelusuri industri dan tren kompetitif, mengembangkan model prediksi dan analisis skenario, mengevaluasi kinerja divisi dan perusahaan, mengendalikan kecepatan untuk memasuki pasar, mengidentifikasikan ancaman bisnis, dan mengembangkan rencana tindakan kreatif. Para penyusun strategi berbeda pada setiap organisasi. Perbedaan-perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi.
Beberapa penyusun strategi tidak mempertimbangkan beberapa tipe strategi karena filosofi personal mereka. Poin selanjutnya, pernyataan visi dan misi. Banyak organisasi saat ini mengembangkan pernyataan visi yang menjawab pertanyaan, kita akan menjadi seperti apa. Mengembangkan pernyataan visi sering kali dipertimbangkan sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategi, mendahului pengembangan pernyataan misi. Banyak pernyataan visi yang merupakan kalimat tunggal. Contohnya, pernyataan visi di Stock Ice Clinic di Florence, yaitu visi kami adalah untuk menjaga visi Anda. Pernyataan visi menempatkan pernyataan dasar yang akan dihadapi oleh semua penyusun strategi. Contohnya, apakah produk bisnis kita? Pernyataan misi yang jelas menjelaskan nilai dan prioritas dari organisasi. Poin yang selanjutnya, ancaman dan kesempatan eksternal. Kesempatan eksternal dan ancaman eksternal mengacu kepada ekonomi, sosial, kultur, demografis, lingkungan, politik, hukum, pemerintahan, teknologi, dan tren kompetitif serta kejadian yang akan mungkin serta signifikan menguntungkan atau merugikan organisasi di masa yang akan datang. Ancaman dan kesempatan jauh di bawah kendali organisasi secara tunggal sehingga istilah dinamakan eksternal. Kesempatan dan ancaman lain mungkin mencakup pasal-pasal dalam hukum, pengenalan produk lain oleh pesaing, bencana nasional atau nilai euro yang menurun. Kekuatan pesaing dapat menjadi ancaman. Pertumbuhan kelas menengah di Afrika, tingginya biaya energi, atau jaringan sosial media dapat mewakili kesempatan atau ancaman. Poin selanjutnya, kekuatan internal dan kelemahan internal adalah aktivitas organisasi terkendali yang dilakukan secara baik atau buruk. Kedua hal tersebut timbul dalam aktivitas manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem manajemen informasi dalam bisnis. Mengidentifikasi serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam area-area fungsional bisnis merupakan aktivitas manajemen strategi yang penting. Organisasi berusaha untuk mengejar strategi yang berfokus pada kekuatan internal dan mengeliminasi kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan ditentukan secara relatif terhadap pesaing. Kelemahan dan kekuatan juga dapat ditentukan oleh elemen-elemen yang lebih dari sekedar kinerja. Dalam melakukan analisis kasus manajemen strategik, penting untuk menjadi sedifvisional mungkin ketika menentukan dan menyatakan kelemahan dan kekurangan internal. Selanjutnya, tujuan jangka panjang. Tujuan atau objektif dapat didefinisikan sebagai hasil spesifik yang berusaha dicapai oleh organisasi dalam mengejar visi dasarnya. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Tujuan ini penting untuk kesuksesan organisasi karena memberi arah, membantu dalam evaluasi, menciptakan sinergi, menggunakan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan dasar untuk aktivitas perencanaan yang efektif atau pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian. Tujuan sebaiknya menantang, dapat diukur, konsisten, beralasan, dan jelas. Dalam suatu organisasi yang multidimensi, tujuan sebaiknya dibuat untuk keseluruhan perusahaan dan untuk semua divisi bagi organisasi. Selanjutnya, strategi. Strategi yang dimaksudkan untuk pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi bisnis mungkin mencakup ekspansi geografis, diversifikasi akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan diversifikasi, likuidasi, dan joint venture. Strategi adalah tindakan konvensional yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang besar. Sebagai tambahan, strategi mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang organisasi, biasanya paling sedikit 5 tahun. Dan selanjutnya, tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah pijakan jangka pendek yang harus diperoleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang.
seperti halnya tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek sebaiknya bersifat dapat diukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten, dan diprioritaskan. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tahunan. Kebijakan mencakup pedoman, aturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha untuk memperoleh tujuan yang dinyatakan. Kebijakan adalah pedoman dalam pertumbuhan keputusan, menangani situasi yang berulang dan terjadi kembali. Kebijakan sering kali dinyatakan dalam istilah manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, dan aktivitas sistem informasi manajemen. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, model manajemen strategi. Model manajemen strategi terdiri dari 3 tahap, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi terdiri dari pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi lingkungan eksternal organisasi, yaitu peluang dan ancaman, menentukan kelemahan dan kekuatan yang merupakan lingkungan internal organisasi, menghasilkan sasaran jangka panjang, menghasilkan alternatif strategi, dan menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Tahap kedua yaitu implementasi strategi, di mana tahap ini terdiri dari menentukan sasaran tahunan, merencanakan kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya. Yang terakhir adalah evaluasi strategi, di mana tahapan ini terdiri dari 3 aktivitas, yaitu mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar pada strategi yang digunakan, mengukur hasil yang telah dilakukan, dan mengambil langkah koreksi. Manajemen strategi memiliki beberapa manfaat, yang mana manfaat-manfaat tersebut bisa kita kategorikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, manfaat utama. Yang kedua, manfaat di bidang keuangan. Dan yang terakhir, manfaat di bidang non-keuangan. Adapun manfaat utama manajemen strategi adalah membantu organisasi dalam merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan logis. Nah, setelah merumuskan strategi-strategi tadi, barulah dapat dihasilkan sebuah keputusan terbaik bagi organisasi, yang mana keputusan tersebut akan berpengaruh di bidang keuangan dan di bidang non-keuangan. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi masalah-masalah dan juga tantangan-tantangan. Dengan begitu, organisasi tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi masalah-masalah dan juga tantangan-tantangan yang akan dihadapinya. Manfaat terakhir adalah meningkatkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Manajemen strategis membantu organisasi dalam merumuskan strategi-strategi yang efektif dan juga program-program yang jelas, sehingga organisasi menjadi satu langkah lebih dekat dalam mencapai tujuannya. Manfaat manajemen strategis yang bersifat keuangan. Organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis umumnya lebih menguntungkan dan sukses daripada yang tidak. Bisnis yang menggunakan konsep manajemen strategis menunjukkan peningkatan yang signifikan penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa kegiatan perencanaan yang sistematis. Perusahaan berkinerja tinggi cenderung melakukan perencanaan sistematis untuk mempersiapkan fluktuasi di masa depan di lingkungan eksternal dan internal mereka. Perusahaan dengan sistem manajemen yang memanfaatkan konsep, alat, dan teknik perencanaan strategis umumnya menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang unggul relatif terhadap industri mereka.
Perusahaan berkinerja tinggi tampaknya membuat keputusan yang lebih tepat dengan antisipasi yang baik terhadap konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Sebaliknya, perusahaan yang berkinerja buruk sering terlibat dalam kegiatan yang pendek dan tidak mencerminkan perkiraan yang baik di kondisi di masa depan. Ahli strategi organisasi berkinerja rendah sering disibukkan dengan memecahkan masalah internal dan memenuhi tenggat waktu dokumen. Mereka biasanya meremehkan kekuatan pesaing mereka dan membandingkan dengan kekuatan perusahaan mereka sendiri. Mereka sering mengaitkan kinerja yang lemah dengan faktor-faktor yang tidak terkendali, seperti ekonomi yang buruk, perubahan teknologi, atau persaingan asing. Selanjutnya, manfaat non-keuangan. Manfaat non-keuangan yaitu meningkatkan produktivitas karyawan dan pemahaman strategi kompetitor. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi lebih menguntungkan dan berhasil dibandingkan orang-orang yang tidak. Perusahaan yang menggunakan manajemen strategi menunjukkan peningkatan signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan tanpa perencanaan kegiatan sistematis. Kesimpulan dari presentasi kami adalah semua perusahaan memiliki strategi, bahkan jika hal itu tidak formal, tidak terstruktur dan sporadis. Semua organisasi mengarah ke suatu tempat, namun sayangnya beberapa organisasi tidak tahu kemana mereka akan pergi. Orang bijak berkata, jika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, lalu jalan apapun yang akan mengantar Anda ke sana. Hal ini menunjukkan kebutuhan organisasi menggunakan konsep dan teknik manajemen strategik. Proses manajemen strategik menjadi lebih luas digunakan oleh perusahaan kecil, perusahaan besar, institusi nirlaba, organisasi pemerintah, dan konglomerasi multinasional. Proses pemberdayaan manajer dan karyawan juga memiliki keuntungan yang tidak terbatas. Dengan begitu berakhirlah hasil diskusi dan presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman semua. Kami mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.